Selamat siang teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang, salam sehat. Senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam press briefing kita pada hari ini 5 Desember 2024. Bersama saya sekarang sudah ada Kepala Biro Dukungan Strategis Pimpinan sekaligus Jubir Kemlu Pak Roy, dan juga akan bergabung via Zoom Direktur Pelindungan WNI dan BHI nanti dengan Pak Yuda. Kita segera saja sesi kita bagi dalam dua, nanti apa yang disampaikan Pak Roy dan juga Pak Yuda. Setelah itu kita sambung dengan sesi tanya jawab. Kita lihat berapa lama, tapi Pak Roy ada waktu 1 jam ya, sampai jam 12. Dan untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Pak Roy menyampaikan beberapa baik isu-isu yang menonjol maupun beberapa yang dari pertanyaan teman-teman. Silakan Pak Roy. Yang terhormat Pak Direktur Infomed, Pak Yoyo, teman-teman media, Bapak Ibu sekalian, Pak Yuda sudah online ya. Saya nggak tahu jam berapa Pak Yuda. Selamat siang juga Pak Yuda. Terima kasih, thank you for make yourself available, teman-teman. Saya tahu lebih naik, oke. Cukup ya, oke ya, semoga oke. Oke, thank you very much. Bisa diisi aja kursinya yang depan, harga sama kan sinemanya. It's been a while since last time saya punya waktu untuk ketemu sama teman-teman, memberikan press briefing rutin. Saya nggak akan sebutin sebagai mingguan, bulanan, ya sedapatnya lah. Tapi for sure there is a genuine intention bahwa kita ingin selalu punya waktu yang proper untuk melakukan tukar pikiran, sharing information terkait hal-hal yang menjadi perhatian bersama. Terakhir kapan? Mungkin akhir Oktober, sehingga sebelum 31 Oktober, something like that. Oke. Terima kasih juga terhadap pertanyaan yang sudah diajukan secara tertulis. Teman-teman ada yang menyempatkan diri untuk menyampaikan beberapa pertanyaan tertulis. Nanti kita bisa perdalam. Saya coba sentuh, saya coba jawab sebisa mungkin sesuai mandat yang kami miliki, baik itu secara kami pribadi selaku kejubiran atau entiti Kementerian Luar Negeri. Jadi kalau yang tupoksinya di luar Kementerian Luar Negeri, kami nggak bisa jawab ya. For sure juga nanti kita bisa perdalam pada saat tanya jawab untuk hal-hal lebih lanjut. Mungkin yang saya mulai aja pertama dengan hasil kunjungan atau proses dan hasil kunjungan Presiden ke beberapa negara sahabat. Sebenarnya juga sudah banyak hal yang kami sampaikan melalui hasil dari press release di masing-masing kunjungan Presiden di masing-masing tempat tersebut, baik itu press release yang disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri ataupun oleh Kantor Biro Pers dan Media Istana. For sure Bapak Menlu telah mendampingi seluruh rangkaian kunjungan Bapak Presiden di 6 negara ke RRT, Amerika Serikat, Peru, Brazil, Inggris, dan UEA. Saya mesti ingat-ingat lagi sequence-nya. Saya sempat berhitung dengan Pak Menlu, itu paling tidak saya pribadi itu mengalami sekitar 60.000 kilometer. Katulistiwa aja kan cuma 40.000 kilometer. Ini adalah kunjungan Presiden perdana sejak pelantikan, dan banyak hal-hal yang sudah kita highlight terkait dengan hasil kunjungan tersebut. Yang pasti hasil utama dari keseluruhan rangkaian tersebut antara lain dapat kita lihat dari isu-isu yang terkait dengan kerjasama ekonomi. Paling tidak tercatat ada sekitar 24 kerjasama yang bersifat government to government, dan juga sekitar 27 kerjasama atau komitmen di antara para pelaku bisnis atau private sector, yang khusus untuk private sector ini mencapai nilai sekitar 21,36 miliar US dollar, mencakup berbagai macam kesepakatan bisnis di berbagai aspek, transisi energi, ketahanan pangan, hilirisasi industri, dan lain-lain. Khusus untuk pertemuan atau event forum yang dihadiri yang bersifat multilateral, yaitu KTT APEC di Peru dan
KTT G20 di Rio, Brazil, sudah dicapai juga kesepakatan dalam bentuk 3 buah outcome dokumen pada saat KTT APEC dan 1 outcome dokumen pada saat KTT G20. Yang paling penting teman-teman, detailnya mungkin bisa dilihat lagi pada berbagai press release tersebut yang saya sampaikan. Take away, highlight dari kunjungan tersebut yang perlu kita garis bawahi adalah adanya keinginan dari seluruh negara yang melakukan pertemuan dengan Indonesia untuk melakukan kerjasama bilateral dengan Indonesia, ataupun juga kesepakatan untuk memanfaatkan forum-forum multilateral yang telah dihadiri tersebut untuk kepentingan bersama. Dan juga for sure kehadiran Indonesia pada berbagai forum tersebut dan juga pertemuan-pertemuan bilateral yang dilakukan di beberapa negara tersebut juga menunjukkan bahwa Indonesia ingin terus relevan, ingin tetap berperan aktif untuk memberikan kontribusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh negara tetangga ataupun dengan yang dihadapi oleh komunitas internasional secara keseluruhan. Dapat disampaikan juga bahwa pada kesempatan tersebut Bapak Presiden sering mengangkat hal-hal yang menjadi prioritas kerja dari pemerintah Indonesia di bawah pemerintahan Bapak Presiden, dan terdapat dukungan luas dari negara-negara tersebut untuk turut membantu, turut aktif untuk dapat inlining themselves, membantu program-program prioritas nasional sesuai dengan program-program yang mereka miliki. Dan juga dalam beberapa kesempatan terpisah Bapak Menteri Luar Negeri sudah menegaskan bahwa kunjungan Bapak Presiden tersebut ke beberapa negara tersebut juga menunjukkan adanya harapan besar kepada Indonesia dari masyarakat internasional dari berbagai negara di dunia, khususnya di masa pemerintahan Bapak Prabowo. Karena bagaimanapun juga Indonesia dinilai sebagai negara yang memiliki leverage besar untuk memberikan warna dan memberikan kontribusi positif terhadap berbagai macam permasalahan di dunia, baik itu terkait politik, keamanan, ekonomi, sosial budaya, dan lain-lain. Itu pertama. Kemudian juga izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan hasil pertemuan Bapak Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir, Pak Wamyantata, yang baru saja menghadiri pertemuan tingkat menteri Melanesian Spearhead Group di Port Vila tanggal 28 November lalu. Saya juga ingat kami dari Kementerian Luar Negeri sudah mengeluarkan press release khusus terkait detail dari pertemuan ini. Namun dapat saya tekankan bahwa beberapa fokus yang kita tekankan pada saat pertemuan KTM MSG tersebut antara lain adalah terus keinginan Indonesia untuk mendorong kerjasama pembangunan dengan negara-negara anggota MSG. And as you know, Indonesia sudah menjadi associate member dari kelompok MSG itu sejak tahun 2014, ingat saya. Kemudian juga terdapat kepentingan bagi Indonesia untuk terus mengajak negara-negara anggota MSG untuk turut bekerja sama memperkuat ketahanan kawasan when we are talking about transisi energy, kesiagaan bencana, sebuah hal yang menjadi ancaman yang sangat clear and present danger bagi negara-negara di kawasan Pasifik, dan juga pengembangan ekonomi biru. Hal tersebut yang kita ingin terus gali kerjasamanya dengan negara-negara MSG. Kemudian juga kita tekankan lagi betapa pentingnya negara-negara MSG sebagai jembatan bagi kerjasama di kawasan Pasifik, terutama di tengah terjadinya rivalitas negara-negara besar di berbagai kawasan yang dirasakan dampaknya di berbagai kawasan. Disinilah kita mengajak negara-negara MSG untuk dapat memperkuat kerjasamanya dengan kelompok lain, terutama dalam hal ini ASEAN. Dan sebagaimana dimaklumi, negara-negara ASEAN sudah sejak beberapa tahun terakhir selalu mendengung-dengungkan dan selalu ingin mengajak negara-negara di kawasan lain untuk dapat terus bekerja sama dalam kerangka ASEAN Outlook on Indo-Pacific. Karena bagi negara-negara ASEAN, at the end of the day, semua negara boleh memiliki definisinya masing-masing mengenai Indo-Pacific. Tapi buat kita, negara di Asia Tenggara, we are the one who practically stay there.
Jadi menurut kita ya it is natural kalau kita ingin melakukan kerjasama dalam kerangka ASEAN Outlook Indo-Pasifik dengan seluruh negara, baik itu di kawasan yang langsung bertetangga ataupun dengan negara-negara yang di luar kawasan lingkup ASEAN itu sendiri. Yang pasti adalah kehadiran Bapak Wamenlu RI pada pertemuan MSG tersebut juga menunjukkan engagement Indonesia bukan hanya sekedar komitmen kata-kata saja, tapi juga kita membawa berbagai macam implementasi program nyata kerjasama yang ingin ditawarkan Indonesia yang bersifat mutually beneficial untuk semua negara terkait. Dan teman-teman bisa cek di rilis yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri. Saya beranjak ke isu berikut, ada isu yang agak jarang-jarang nih, tapi berita baik terkait dengan keputusan UNESCO yang telah memasukkan Reok Ponorogo sebagai warisan budaya. Ini quite recent, baru 2 hari yang lalu ya, tanggal 3, Reok Ponorogo oleh UNESCO secara resmi telah dimasukkan ke dalam daftar warisan budaya tak benda. Sudah ada meeting di Paraguay yang menyatakan bahwa Reok Ponorogo merupakan masuk ke kategori in needs of urgent safeguarding, dan ini lagi-lagi menunjukkan bahwa kita Indonesia selalu memanfaatkan berbagai macam forum, terutama forum PBB dan berbagai macam badan subsidiarnya untuk terus mengangkat hal-hal yang menjadi prioritas kita, dan dalam hal kerjasama sosial budaya, kerjasama di dalam kerangka UNESCO adalah hal yang selalu akan kita dorong. Paling tidak saat ini kan sudah tercatat sekitar 15 hal yang masuk ke dalam kategori serupa dari Indonesia, baik itu seingat saya itu kapal pinisi, pencak silat, gamelan, wayang, batik. Ada 15 lah. Ini adalah yang ke-15. Reok Ponorogo itu masuk menjadi warisan budaya tak bendanya dunia di bawah kerangka UNESCO. Saya lanjut dulu ke isu lain. Saya mau bikin teman-teman yang menunggu isu-isu tertentu agak belakangan gitu ya. Ya nanti keburu pada pulang nanti. Udah ada makan gratis kan, kayak program pemerintah. Terkait Myanmar, betul bahwa ada beberapa teman-teman media yang meminta informasi lebih lanjut mengenai rencana pertemuan Troika ASEAN untuk penyelesaian krisis Myanmar. Indeed, ada undangan dari ketua ASEAN dari Laos yang bermaksud untuk menyelenggarakan pertemuan Troika pada tingkat menteri, which is Troika ASEAN. Sampai sekarang kan sampai akhir Desember aja sih masih tetap sama, Indonesia, Laos, dan Malaysia untuk ketua tahun depan, yang akan melakukan pertemuan di Thailand rencananya tanggal 20 Desember. Diharapkan pertemuan ini dapat kembali mensinergikan upaya ASEAN dalam penyelesaian krisis Myanmar, termasuk untuk mendorong implementasi konkret 5-point konsensus yang kita negara ASEAN masih yakini masih relevan dan perlu terus didorong implementasinya oleh seluruh pihak terkait di Myanmar. Pada pertemuan di Thailand nanti akan terdapat beberapa series of meeting. Yang pertama adanya informal consultation, di mana para anggota Troika akan melakukan pertemuan terpisah dan akan melakukan assessment terbaru mengenai perkembangan di Myanmar dan the way forward, apa yang kira-kira bisa dilakukan bersama. Dan kedua, nanti akan ada extended informal consultation, di mana nanti Troika ASEAN ini akan juga melibatkan negara-negara anggota ASEAN lainnya, juga pada tingkat menteri atau yang mewakili pada pertemuan nanti untuk juga melakukan pemikiran. Jadi ini juga sesuai dan sudah sejalan dengan keputusan yang diambil pada saat keketuaan Indonesia di ASEAN tahun lalu, bahwa mekanisme Troika di tingkat menteri ini akan dipertahankan dan bahkan akan dilengkapi dengan mekanisme Troika Plus. Plus ini di sini diartikan tetap sebagai anggota ASEAN yang berminat
meskipun dia belum jatahnya menjadi anggota Troika. Saya belum bisa menyampaikan hal-hal lebih lanjut karena ini juga masih berproses. Semua pihak yang akan berpartisipasi dalam pertemuan tersebut masih terus melakukan koordinasi lebih lanjut mengenai agenda, detail, agenda setting ataupun possible outcome dari pertemuan tersebut. Mungkin terkait ASEAN itu dulu. Ada beberapa pertanyaan dari beberapa teman terkait dengan situasi di Suriah. Yes, indeed, this is something that is quite new to us. Kita Indonesia terus memberikan perhatian terhadap recent development di kawasan Middle East, termasuk perkembangan terakhir di Suriah. Paling tidak selama seminggu terakhir ini sudah 2 kali pertemuan di DKPBB dan di lingkungan PBB sendiri terkait dengan situasi di Suriah. Let me check on the details. Pertemuan terakhir itu tanggal 3, 2 hari lalu. Ada berita bahwa beberapa kota besar di Suriah sudah diambil alih oleh kelompok bersenjata yang dikategorikan sebagai kelompok teroris oleh PBB. Dan tentu hal ini merupakan merupakan hal yang memerlukan perhatian bersama oleh seluruh masyarakat internasional. Kita juga masih terus melakukan pengumpulan data lebih lanjut dan akan melakukan asesmen lebih lanjut terkait dengan situasi di Suriah. Namun yang pasti terkait dengan isu-isu pelindungan WNI, saya yakin Pak Yuda sudah punya rencana lebih lanjut terkait situasi di kawasan Middle East termasuk di Suriah. Itu dulu ya. Oh, masih ada yang ditunggu. Oke. Saya mulai dengan BRICS dan BRICS related issue deh, atau mungkin saya langsung kaitkan saja dengan isu OECD. Bukan sebuah hal, 2 buah hal yang selalu teman-teman tanya secara regularly bahkan sejak kita melakukan press briefing terakhir tanggal 31 Oktober. Saya dapat sampaikan bahwa proses aksesi Indonesia di kedua entiti tersebut terus berlanjut. Dan sebagaimana sudah disampaikan dalam beberapa kesempatan terpisah, termasuk press briefing terakhir, bahwa dan ini ditekankan kembali oleh Bapak Menteri Luar Negeri pada saat pertemuan di DPR pada hari Senin yang lalu, bergabung Indonesia ke BRICS merupakan pengejawantahan politik luar negeri bebas aktif, di mana kita akan terus berpartisipasi dalam berbagai forum yang memberikan keuntungan nyata bagi national interest Indonesia, dan kita akan selalu terbuka untuk bekerja sama dengan negara atau organisasi manapun selama menurut asesmen kita memberikan keuntungan atau dapat memenuhi national interest kita. Saya tidak perlu lagi bicara tentang partisipasi Indonesia di KTT BRIC Plus karena sudah dibahas secara intensif pada pertemuan sebelumnya. Untuk OECD, sebagaimana teman-teman maklumi juga, proses aksesi sudah terus berlanjut dan akan terus berlanjut. Perkembangan terakhir pada tanggal 24-28 November minggu lalu juga Sekjen OECD kembali hadir datang ke Indonesia untuk melakukan serangkaian pertemuan dengan para anggota kabinet terkait dan juga sempat melakukan pertemuan courtesy call dengan Bapak Presiden Prabowo yang juga didampingi oleh Bapak Menlu. Lagi-lagi ini menunjukkan penghargaan dari OECD sebagai lembaga yang menganggap Indonesia terus dapat komit dalam memenuhi pledge-nya untuk menjadi anggota OECD. Dan sebagaimana teman-teman maklumi, sudah ada roadmap yang ditentukan mengenai hal-hal yang perlu dilakukan oleh Indonesia dalam hal aksesi ke OECD-nya ini sendiri. Yang pasti pada saat pertemuan dengan Bapak Presiden RI dengan Sekjen OECD tersebut sudah dibahas lebih lanjut mengenai langkah-langkah step apa yang perlu dilakukan dalam jangka waktu dekat sesuai dengan roadmap yang sudah disepakati terkait dengan aksesi tersebut. Kemudian juga ditekankan kembali hal-hal yang akan menjadi manfaat
langsung ataupun tidak langsung bagi Indonesia sebagai anggota OECD dikaitkan dengan agenda reformasi struktural Indonesia yang terkait dengan keinginan Indonesia untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Dan dalam pertemuan tersebut juga Sekjen OECD kembali menegaskan komitmennya untuk mendukung reformasi kebijakan ekonomi yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Mungkin itu. Kemudian satu hal, last but not least, let me try my luck here, touching the issue of Laut Cina Selatan. Again, ini sebuah hal yang terus menjadi perhatian bersama di public discourse, dan dapat saya gaungkan kembali, dapat saya mirror, dapat saya sampaikan kembali apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Menteri Luar Negeri pada beberapa kesempatan terpisah selama 2-3 minggu terakhir ini, bahwa yes, ada sebuah joint statement yang merupakan salah satu dari sekian banyak hasil yang menjadi deliverables pada saat kunjungan Bapak Presiden ke Beijing tanggal 8 November lalu. Saya masih jet lag 60.000 kilometer, can you imagine? Dan ada salah satu ada salah satu paragraf di sana yang terkait dengan isu the so-called joint development antara RI dengan RRT di sub-cluster maritime cooperations. Pertama, saya akan terus menggugah teman-teman atau publik melalui teman-teman media untuk selalu melihat dokumen itu secara komprehensif. Pertama, itu paragraf itu tidak berdiri sendiri, dapat dilihat dengan kesatuannya dengan paragraf lain, termasuk adanya paragraf khusus yang jelas-jelas menekankan bahwa kedua negara akan terus saling menghormati kedaulatan dan territorial integrity-nya. Kemudian juga saya akan terus mengingatkan pentingnya agar masyarakat tidak memberi makna melampaui apa yang tertulis di dalam joint statement itu tersebut. Saya sempat coba reminding myself gitu ya. Saya mencoba untuk mengingatkan diri saya sendiri the correct wording dari paragraf di joint statement tersebut. The two sides reach important common understanding on joint development in areas of overlapping claims and agreed to establish intergovernmental joint steering committee to explore and advance relevant bla bla bla. Banyak yang bisa di-unravel di situ, bahwa yang kita sepakati adalah bahwa adanya common understanding tentang pentingnya joint development. Period. Kita tidak bisa bicara masalah tentang existing overlapping claims atau not even possible overlapping claims. We are not discussing that. So, yang harus dilakukan dan akan dilakukan di bawah kesepakatan ini adalah pembentukan sebuah intergovernmental joint steering committee yang akan menjajaki kerjasama tersebut di masa datang. Ada time frame-nya untuk pembentukan komite tersebut, dan komitenya aja belum terbentuk. Dan teksnya tidak bicara tentang apa-apa tentang detail dari overlapping claims, apakah ada, apakah akan ada. So, let's try not to go beyond something that is already written and agreed between two parties. Nah, terkait ini nantinya komite yang akan dibentuk nanti akan memiliki tugas juga untuk menetapkan bentuk dan modalitas dari joint development tersebut, including but not limited to, termasuk meskipun bukan hanya itu, tentang isi ruang lingkup geografis dan area kerjasama yang dapat dilakukan. Ya, dan tentunya implementasi dari kerjasama tersebut akan dilakukan sesuai dengan prinsip saling menghormati dan sesuai dengan peraturan nasional yang relevan. Itu ada di paragrafnya itu sendiri. Jadi lagi-lagi banyak sekali hal yang harus dilihat, baik itu secara keseluruhan di paragraf terkait ataupun terkait dengan paragraf lain pada dokumen yang sama. Itu aja dulu mungkin untuk sementara saat ini. Saya kembalikan ke Pak Direktur Infomed. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Roy penjelasannya. Saya ingin berikan kesempatan sekarang kepada Pak Yuda. Pak Yuda, bisa cek suara? Pak Yuda?
mendengarkan? Ya silakan Pak Yuda. Gambarnya nggak kelihatan ya Pak Yuda ya? Oh ya, silakan Pak Yuda. Digedein aja biar jelas Pak Yuda fotonya. Paparan kami sudah terlihat, Pak Dir. Aman, terlihat. Ya. Baik, terima kasih Pak Dir Pomet, Pak Yoyo, Pak Jubir, Pak Roy, dan teman-teman media semua. Terima kasih untuk kesempatannya. Mohon maaf kami tidak bisa hadir secara langsung untuk menyampaikan press briefing. Ada 3 hal yang ingin kami sampaikan merespon pertanyaan dari rekan-rekan media sebelumnya. Yang pertama mengenai update situasi terakhir konflik Timur Tengah. Tadi Pak Jubir juga sudah menyampaikan situasi di Suriah. Kami nanti akan perdalam terkait dengan situasi pelindungan warga negara kita di Suriah. Kemudian yang kedua terkait dengan update situasi banjir yang ada di Malaysia dan terakhir mengenai penanganan kasus hukuman mati. Izin untuk hal yang pertama kami menyampaikan update. Tadi Pak Jubir juga sudah menyampaikan, kami dapat sampaikan terkait dengan pergerakan pertempuran yang terjadi bahwa tanggal 27 November yang silam Hayat Tahrir al-Sham atau HTS melakukan serangan secara mendadak ke wilayah Aleppo, dan saat ini sebagian besar Aleppo sudah dapat dikuasai, dan kemudian pertempuran meluas ke Idlib juga sudah terjadi pertempuran, terjadi serangan udara yang dilakukan oleh Rusia terhadap wilayah tersebut, dan kemudian pada tanggal 4 Desember HTS juga sudah mulai memasuki beberapa desa yang ada di kota Hama. Jadi memang semakin meluas wilayah-wilayah pertempuran tersebut. Berdasarkan sumber-sumber yang kami terima bahwa kurang lebih ada 571 estimasi korban jiwa dari pihak oposisi, pemerintah maupun warga sipil. Nah, kemudian untuk memudahkan teman-teman kami sampaikan angka-angka mengenai sebaran warga negara Indonesia yang ada di Suriah. Jadi total ada 1.162 warga negara Indonesia yang ada di Suriah, di mana 29 ada di Aleppo dan 6 ada di Hama. Dan sebagaimana tadi kami sampaikan bahwa Aleppo dan Hama terjadi pertempuran antara koalisi oposisi dengan militer pemerintah Suriah. Dan kemudian beberapa wilayah lainnya juga tersebar. WNI kita mayoritas ada di Damaskus, ya, mayoritas dari 1.162 ini adalah warga negara kita yang bekerja, utamanya sebagai domestic sector, dan yang kedua pelajar. Kemudian langkah-langkah yang sudah dilakukan segera setelah terjadi eskalasi situasi tanggal 27 November, kami di pusat bersama juga dengan kementerian lembaga terkait telah melakukan koordinasi dengan KBRI Damaskus dan juga KBRI sekitar untuk melakukan langkah-langkah kontingensi. Jadi saat ini KBRI Damaskus telah memiliki rencana kontingensi pelindungan warga negara Indonesia, dan sesuai dengan rencana kontingensi tersebut kita telah meningkatkan status beberapa provinsi di wilayah Suriah menjadi siaga 1, yaitu Aleppo, Idlib, Hama, Deir Zur, Hasaka, Raqqa, Dara, dan Suwaida. Ini adalah provinsi-provinsi yang kita nilai berbahaya dan dapat mengancam keselamatan warga negara kita. Sedangkan provinsi-provinsi yang lain ditetapkan siaga 2. Dapat kami sampaikan bahwa untuk wilayah Deir Zur, Hasaka, Raqqa itu sudah ditetapkan siaga 1 pada tahun 2023. Jadi tambahannya itu adalah Aleppo, Idlib, Hama, Dara, dan Suwaida. Kemudian ditanyakan juga oleh teman-teman terkait dengan situasi di Timur Tengah secara keseluruhan. Dapat kami sampaikan bahwa selama periode 2023 hingga 2024, total ada 1.220 warga negara kita yang telah berhasil kita evakuasi dari Sudan pada April 2023,
Palestina Israel, ya secara khusus ini ada di Gaza dan juga di beberapa wilayah Israel Oktober 2023, kemudian Lebanon Israel Agustus 2024, dan terakhir yang ada di Suriah November 2024. Beberapa langkah sudah kita lakukan, antara lain melakukan koordinasi dengan kementerian lembaga terkait, kita update rencana kontingensi, ya, kita lakukan evaluasi penetapan status siaga, termasuk tadi kami sampaikan kita tingkatkan status siaga 1 untuk beberapa provinsi, kita lakukan tabletop exercise, proses evakuasi, ya, kemudian kita siapkan shelter, safe house yang ada di KBRI, kita sampaikan himbauan, dan juga kami di pusat telah membentuk crisis response team yang terdiri dari unsur-unsur Kementerian Luar Negeri, TNI, Baris TNI, dan juga BIN. Dan ini adalah sebaran total warga negara kita yang ada di wilayah Timur Tengah, total ada 26.188. Ya, di Israel ada 231, Lebanon 83. Jadi dapat kami sampaikan untuk wilayah Lebanon telah ada 7 kali gelombang evakuasi yang sudah kita lakukan, ya, di mana 89 orang sudah dapat kita evakuasi, 89 WNI. Saat ini masih ada 83 lagi WNI yang ada di wilayah Lebanon yang memang mereka memilih untuk tetap tinggal di wilayah Lebanon. Dan kemudian ada 1.232 personel TNI yang bergabung di Unifil. Dan sebagaimana teman-teman dapat lihat, nanti bisa di-share paparan ini, jumlah-jumlah WNI di masing-masing negara. Dapat kami sampaikan bahwa selain tadi beberapa provinsi yang sudah ditetapkan siaga 1, wilayah Lebanon juga sudah ditetapkan siaga 1 oleh KBRI Beirut, ya, sejak awal pecah perang Lebanon. Kemudian wilayah Israel dan Palestina juga sudah ditetapkan siaga 1 oleh KBRI Aman. Kemudian wilayah Iran ditetapkan sebagai siaga 2 oleh KBRI Teheran. Kemudian imbauan-imbauan juga sudah disampaikan kepada para WNI kita di wilayah konflik untuk segera lapor diri, lakukan update data WNI, stay put ketika situasi dalam keadaan konflik perang, ya, ketika masih pecah peperangan, hindari tempat-tempat rawan, gunakan media sosial secara bijak, aktif berkomunikasi dengan perwakilan RI. Saat ini perwakilan RI kita yang ada di Timur Tengah telah memiliki WhatsApp group dengan para WNI di sana untuk bisa memastikan kecepatan komunikasi dan informasi dari perwakilan RI. Kita siapkan runback, ini adalah prosedur yang ada di rencana kontingensi, ya, yang berisi tas yang berisi berbagai macam dokumen penting dan juga alat-alat survival untuk memudahkan proses evakuasi dan juga menandatangani surat pernyataan evakuasi. Jadi dapat kami sampaikan, dan juga sekali lagi kami ingin menyampaikan himbauan kepada para WNI yang ada di wilayah-wilayah Timur Tengah yang telah ditetapkan siaga 1, tentu kami sangat-sangat mengimbau untuk dapat mengikuti proses evakuasi yang telah disampaikan oleh perwakilan RI. Jadi jangan menunda keputusan tersebut sampai nanti situasinya menjadi sangat chaotic dan menyulitkan proses evakuasi. Jadi kami sangat-sangat mengimbau, terutama WNI yang masih tetap memilih tetap tinggal di wilayah tersebut. Itu yang dapat kami sampaikan terkait dengan update situasi Timur Tengah, dan kemudian update situasi banjir yang ada di Malaysia. Sebagaimana rekan-rekan ketahui bahwa sejak tanggal 26 November yang lalu beberapa wilayah negeri yang ada di Malaysia menyebabkan banjir yang sangat parah di beberapa negeri, terutama yang paling parah itu ada di Kelantan dan juga di Terengganu. Hingga saat ini berdasarkan informasi yang disampaikan oleh otoritas Malaysia, sekitar 90.585 orang telah dievakuasi dan ada 6 korban meninggal. Berdasarkan informasi yang kita terima dari berbagai macam pihak, ya, hingga saat ini tidak ada warga negara kita yang menjadi korban dampak bencana banjir tersebut. Langkah-langkah yang sudah kita lakukan, pertama KBRI Kuala Lumpur telah menyampaikan nota diplomatik kepada NACMA atau Badan Penanggulangan Bencana Malaysia untuk bisa meminta informasi mengenai update
situasi yang ada di sana, termasuk jika ada informasi mengenai WNI yang menjadi korban. Kemudian kita juga menyampaikan himbauan, kita menjalin komunikasi dengan simpul-simpul komunitas masyarakat kita yang ada di lokasi-lokasi terdampak untuk melakukan cross-check, ya, apakah ada warga negara kita yang menjadi korban bencana banjir tersebut. Dan juga KBRI Kuala Lumpur telah membuat hotline khusus untuk bencana banjir ini. Dapat kami sampaikan di sini, teman-teman mungkin bisa catat, hotline khusus bencana banjir yang telah dibuat oleh KBRI Kuala Lumpur dengan nomor plus 60 17 500 7047. Saya ulangi, plus 60 17 500 7047. Itu nomor yang pertama. Nomor yang kedua, plus 60 12 686 6079. Kami ulangi, plus 60 12 686 6079. Jadi bagi masyarakat yang terdampak ataupun masyarakat kita yang mengetahui ada warga negara kita yang terdampak dari bencana banjir, kami sangat harapkan bisa memberikan informasi kepada KBRI Kuala Lumpur melalui nomor hotline yang tadi sudah disampaikan. Update yang ketiga terkait penanganan kasus hukuman mati, dapat kami update bahwa pada tahun 2024 ini ada penambahan kasus hukuman mati sebanyak 20 kasus di Malaysia. Tersebar 15 kasus ditangani oleh KBRI Kuala Lumpur dan kemudian 5 kasus ditangani oleh KJRI Penang. Semua kasus ini merupakan kasus yang terkait dengan peredaran narkotika. Langkah-langkah yang kita lakukan sesuai dengan keputusan Menteri Luar Negeri mengenai pedoman penanganan WNI yang terancam hukuman mati, kita memberikan pendampingan kekonsuleran dan juga pendampingan hukum. Kita sudah siapkan retainer lawyer untuk memberikan pendampingan dan memastikan terpenuhinya hak para WNI kita dalam sistem hukum yang berlaku di Malaysia. Dan dapat kami sampaikan juga bahwa selama tahun 2024 total ada 26 warga negara kita yang sudah dapat kita bebaskan dari ancaman hukuman mati. Terakhir HMM dapat kita pulangkan beberapa hari yang lalu. Yang bersangkutan ini adalah WNI yang terancam hukuman mati di Saudi dan alhamdulillah sudah dapat kita selesaikan kasusnya dan kemudian kita pulangkan ke Indonesia. Nah, dalam kesempatan ini kami juga selalu meng-highlight pentingnya melakukan langkah-langkah pencegahan. Pentingnya memahami modus-modus terkait dengan hal-hal yang dapat berujung kepada ancaman hukuman mati. Sebagai contoh tadi modus terkait dengan peredaran narkotika. Jadi jangan mudah untuk percaya kepada orang lain yang menitipkan barang, gitu ya. Ada juga modus yang dipacarin, ya kemudian diminta untuk membawa barang tersebut ke Indonesia atau melalui Malaysia, dan beberapa modus yang lain. Intinya adalah pastikan ketika kita membawa barang, tidak membawa titipan yang tidak kita ketahui isi. Nah, dalam kesempatan ini kami juga ingin menghimbau kepada para WNI untuk juga mematuhi hukum negara setempat. Tantangan kita saat ini adalah walaupun ya, kita sudah mampu membebaskan banyak warga negara kita dari ancaman hukuman mati, tentu yang paling utama adalah melakukan langkah. Tadi kami sampaikan 26 sudah kita bebaskan, namun di tahun yang sama nambah lagi 20. Dan tentu langkah yang paling optimal adalah melakukan langkah pencegahan. Sebaik apapun kita dapat membebaskan warga negara kita dari ancaman hukuman mati, namun kalau penambahan laju kasus baru itu juga tinggi, itu akan tidak optimal ya, langkah pelindungan. Demikian yang dapat kami sampaikan, teman-teman media. Kami kembalikan kepada Pak Diryo. Teman-teman media, terima kasih banyak sudah hadir. Kita mudah-mudahan bertemu lagi pada kesempatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.